Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan untayan kata alhamdulillahirrabbilalamin. Atas segala nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa menjalankan segala aktivitas, dan saya masih bisa kali ini untuk akan memaparkan materi saya pada perkuliahan fikih kontemporer. Kemudian salawat dan salam hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita umat yang selalu berselawat kepada Rasulullah dan bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, adapun saya Jairuddin Huta Barat, NIM 1830 Pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi saya yang berjudul asuransi, mata kuliah fikih kontemporer dan dosen pengampu Apajil Paroni. Pengertian asuransi. Pengertian asuransi konvensional. Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda asuranti, yang dalam hukum Belanda disebut verzekering, yang artinya pertanggungan. Dari segi peristilahan asuranti kemudian timbul istilah assurandeur bagi penanggung, dan geosurerde bagi tertanggung. Dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa asuransi ialah jaminan atau pertanggungan yang diberikan oleh penanggung, biasanya kantor asuransi, kepada yang bertanggung untuk risiko kerugian yang ditetapkan dalam surat perjanjian atau polis bila terjadi kebakaran, kecurian yang sebagai yang ditetapkan dalam surat perjanjian, kerusakan dan sebagainya, ataupun mengenai kehilangan jiwa, kematian, kecelakaan lainnya, dengan yang bertanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap-tiap bulan. Menurut Robert, asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional di antara semua unit-unit dalam gabungan tersebut. Pengertian asuransi syariah. Dalam bahasa Arab, asuransi disebut at-ta'mim, penanggung disebut mu'ammim, sedangkan tertanggung disebut mu'amman lahu atau musta'mim at-ta'mim. Diambil dari kata amanah, memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Mentakmimkan sesuatu artinya adalah seseorang membayar atau menyerahkan sejumlah uang cicilan untuk agar ia ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapati ganti terhadap hartanya yang hilang. Dikatakan seseorang mempertanggungan atau mengasuransikan hidupnya, rumahnya, atau mobilnya. Ada tujuan dalam Islam yang menjadi kebutuhan mendasar, yaitu al-kifayah atau kecukupan, dan al-amnu keamanan, sebagaimana firman Allah yang artinya dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan. Ada beberapa pendapat para ulama mengenai asuransi syariah. Di antaranya Al-Fanjari mengartikan tadammum tafakul at-ta'mim atau asuransi syariah dengan pengertian saling menanggung atau tanggung jawab sosial. Mustafa Ahmad Jarko memaknai asuransi adalah kejadian. Adapun metodologi dari gambarannya dapat berbeda-beda. Namun pada intinya asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko ancaman bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya, atau dalam aktivitas ekonominya. Kemudian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya memberi definisi tentang asuransi.
atau ta'mim, takaful, tadamum adalah usaha saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Sebenarnya konsep asuransi Islam bukanlah hal yang baru karena sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dengan akilah. Bahkan menurut Thomas Patrick dalam bukunya Dictionary of Islam, hal ini sudah menjadi kebiasaan suku Arab sejak zaman dulu, bahwa jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota dari suku lain, waris korban akan dibayar sejumlah uang darah atau diet sebagai kompensasi oleh saudara terdekat pembunuh tersebut yang disebut akilah harus membayar uang darah atas nama pembunuh. Adapun pandangan-pandangan ulama terkait asuransi syariah. Tujuan asuransi ini sebenarnya sangatlah mulia karena keinginan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Namun persoalan yang dipertikaikan lebih lanjut oleh para ulama adalah bagaimana instrumen yang akan mewujudkan niat baik dari asuransi tersebut, baik itu bentuk akad yang melandasinya, sistem pengelolaan dana, bentuk manajemen, dan lain sebagainya. Adapun ulama yang mengharamkan asuransi diantaranya adalah Ibnu Abidin dari kalangan mazhab Hanafiyah yang berpendapat bahwa asuransi haram karena setoran peserta atau premi tersebut adalah mewajibkan sesuatu yang tidak lazim atau wajib. Kemudian Muhammad Bakti Al-Mufti, mantan mufti Mesir, mengatakan bahwa akad asuransi yang menjamin atas harta benda pada hakikatnya termasuk dalam kafalah atau ta'adi atau itlaf. Namun menurutnya, bila dilihat dari kafalah tidaklah memenuhi syarat kafalah karena al-maqtul bihi atau uang atau barang yang wajib diserahkan tidak jatuh tempo diakibatkan pelunasan atau pembebasan benda yang dipertanggungan dirinya. Kemudian ulama yang membolehkan atau menghalalkan asuransi syariah diantaranya Syekh Abdurrahman Isa, guru besar Universitas Al-Azhar Kairo, dan Muhammad Yusuf Musa, guru besar Universitas Kairo. Mereka pada dasarnya mengakui bahwa asuransi merupakan suatu bentuk muamalah yang baru dalam Islam dan memiliki manfaat dan nilai positif bagi umat selama dilandasi oleh praktik-praktik yang sesuai dengan nilai Islam dalam menjalankannya. Selain itu, konsekuensi syariah adalah menjadikan premi yang dibayarkan kepada peserta sebagai tabarru, hibah atau dharma yang dikelola dalam satu fund khusus yang peruntukannya khusus untuk memberikan manfaat asuransi. Adapun fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pedoman asuransi syariah. Yang pertama dalam isi suratnya, yang pertama ketentuan umum. Yang pertama asuransi syariah, ta'mim, takaful atau tadamum adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Kedua, akad yang sesuai dengan syariah adalah tidak mengandung gharar, maisir, riba, zulum, riswah atau barang haram dan maksiat. Kemudian akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial, dan akad tabarru akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata-mata untuk komersial. Kelima, premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Keenam, klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Yang kedua, akad dalam asuransi. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan akad tabarru. Akad tijarah
ialah mudharabah dan akad tabarru adalah hibah atau pemberian secara cuma-cuma. Kemudian dalam akad sekurang-kurangnya harus disebutkan hak dan kewajiban peserta dan perusahaan, cara dan waktu pembayaran premi, jenis akad tijarah atau akad tabarru, serta syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan. Yang ketiga, kedudukan pihak dalam akad tijarah dan tabarru. Dalam akad tijarah, perusahaan bertindak sebagai pengelola dan peserta bertindak sebagai pemegang polis. Dalam akad tabarru, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. Keempat, ketentuan dalam akad tijarah dan tabarru. Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya. Jenis akad tabarru tidak dapat diubah menjadi akad tijarah. Kelima, jenis asuransi dan akadnya. Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Sedangkan akad tersebut dibagi ada mudharabah dan hibah, tijarah dan darobah, tijarah dan tabarru. Keenam, premi. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tijarah dan jenis akad tabarru. Untuk menentukan besarnya premi, perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam perhitungannya. Ketujuh, klaim. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian. Klaim dapat berbeda dalam jumlah sesuai dengan premi yang dibayarkan. Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya. Klaim atas akad tabarru merupakan hak peserta, merupakan kewajiban sebatas yang disepakati dalam akad. Yang kedelapan, investasi. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dana yang terkumpul. Kemudian investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah. Kesembilan, reasuransi. Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah. Yang terakhir, ke-10, pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah. Kedua perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah mudharabah. Terakhir, perusahaan asuransi syariah memperoleh ujrah atau fee dari pengelolaan dana akad tabarru atau hibah. Demikian yang dapat saya paparkan dari isi makalah saya yang berjudul asuransi. Saya menerima kritik dan saran dari para pendengar. Atas segala kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.